warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Desi Sucianggraini dengan NIM belakang 121. Yang kedua ada Rani Diadiva dengan NIM belakang 122. Yang ketiga ada Rima Nuradila dengan NIM belakang 124. Yang keempat ada Intan Ramahsari dengan NIM belakang 125. Yang kelima ada Shalwa Viwidiari dengan NIM belakang 126. Dan yang terakhir ada Vanessa dengan NIM belakang 127. Nah, di sini kami melakukan wawancara langsung di TikTokca yang berada di belakang Unjani. Berikut ini ada hasil data wawancaranya, yaitu ada bahan baku. Bahan baku yang pertama ini ada bahan baku langsung, yaitu berupa teh Thailand, yaitu 1 dus isi 12 pak dengan harga Rp600.000. Kemudian ada bahan baku tidak langsung terdiri dari susu 1 dus dengan harga Rp420.000. Kemudian ada creamer Rp350.000. Kemudian ada gula 1 karung itu 40-50 kg dengan harga Rp1.200.000. Dan ada galon itu dalam sehari menggunakan 4 galon. 1 galonnya itu harganya Rp5.000. Kemudian ada es batu itu 5 bal per hari. 1 balnya itu Rp16.000. Dan di sini ada karyawan. Karyawan di TikTokca ini berjumlah 4 orang, di mana yang pertama ada Ramdan, Cahya, Irfan, dan Yusuf sebagai narasumber. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani Diadiva. Nama saya Renin Diadiva Sulistia, NIM saya 122. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi, dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus biaya operasi yang terdapat di TikTokca yang telah kelompok kami teliti. Di sini ada upah. Upah di sini itu untuk tenaga kerja, di mana di TikTokca ini terdapat tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi tenaga kerja langsung di TikTokca ini mereka itu orang-orang yang langsung meracik bahan bakunya, meracik teh untuk teh tea-nya kayak gitu. Dan sedangkan tenaga kerja tidak langsung di sini, mereka itu orang-orang yang hanya menjualkan produk-produk mereka terhadap para pembeli. Upah untuk tenaga kerja langsung di sini, mereka diberi upah sebesar Rp2.200.000 per bulannya. Dan untuk tenaga kerja tidak langsung, mereka diberi upah Rp1.800.000 per bulannya. Di sini juga terdapat biaya lain-lain. Biaya lain-lain di sini terdiri dari listrik, biaya sewa, dan biaya angkut. Listrik di sini mereka itu memakai token listrik, di mana mereka membayar Rp50.000 per bulannya. Dan biaya sewa di sini untuk mereka sewa tempat di sini itu mereka itu mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000 per bulannya. Dan biaya angkut mereka untuk bahan bakunya mereka itu mengeluarkan sebesar Rp600.000 per bulannya. Dan di sini ada beban administrasi yang terdiri dari peralatan dan bensin. Peralatan di sini mereka mengeluarkan Rp20.000 per bulannya, dan bensin mereka mengeluarkan Rp50.000 per bulannya. Selanjutnya ada siklus biaya operasi yang terdiri dari biaya utama, biaya overhead pabrik, biaya manufaktur, dan beban komersial. Jadi, yang pertama, biaya utama. Biaya utama itu terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya utama di sini totalnya Rp5 juta. Yang kedua, ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain-lainnya. Dan totalnya itu ada Rp9.720.000. Yang ketiga ada biaya manufaktur yang terdiri dari biaya utama ditambah biaya overhead pabrik. Dan total biaya manufaktur itu sebesar Rp14.720.000. Yang keempat ada beban komersial. Jadi total beban komersialnya sebesar Rp70.000. Dan total biaya produksi atau total keseluruhannya itu semuanya itu sebesar Rp14.790.000. Dan untuk lebih jelasnya lagi akan dilanjutkan oleh teman saya, Rima.
Nama saya Rima Nur Adila dengan NIM belakang 124 akan menjelaskan tentang biaya utama dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya utama. Biaya utama ini terdiri dari biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku langsungnya kita ambil dari yang teh Thailand, harganya 600.000, ditambah biaya tenaga kerja langsungnya kita ambil dari gaji karyawan senior 2.200.000 dikali 2 orang jadi 4.400.000. Maka hasil dari biaya utamanya adalah 5 juta. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung dan ditambah biaya lain-lain. Biaya bahan baku tidak langsungnya kita ambil dari harga susu, creamer, gula, galon, dan es batu yang hasilnya Rp4.970.000. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsungnya kita ambil dari gaji karyawan junior yaitu 1.800.000 dikali 2 orang jadi hasilnya Rp3.600.000. Kemudian biaya lain-lainnya kita ambil dari biaya listrik, sewa, dan juga biaya angkut yang hasilnya 1.150.000. Jadi total biaya overhead pabrik adalah 9.720.000. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Intan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya manufaktur. Biaya manufaktur itu hasil dari biaya utama ditambah biaya overhead pabrik. Biaya utamanya sebesar Rp5 juta dan biaya overhead pabriknya Rp9.720.000. Jadi keseluruhannya biaya manufaktur itu sebesar Rp14.720.000. Dan di sini juga ada beban komersial. Beban komersial sama dengan beban pemasaran ditambah beban administrasi. Beban pemasarannya Rp0 dan beban administrasinya Rp70.000. Jadi hasil dari beban komersial sebesar Rp70.000. Terus di sini presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Salwa. Saya Salwa Wiwidiari, NIM belakang 126. Saya akan menjelaskan total biaya operasi. Total biaya operasi yaitu biaya manufaktur ditambah beban komersial, di mana biaya manufakturnya yaitu Rp14.720.000 dan beban komersialnya yaitu Rp70.000. Jadi ditambahkan hasilnya Rp14.790.000. Jadi total biaya operasinya yaitu Rp14.790.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vanessa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kuantitas di TikTok Ca. Nah, seperti yang kalian lihat di layar HP kaca kalian, di situ ada data kuantitas. Tabel pertama terdiri dari bahan baku yaitu teh, susu, creamer, gula, galon serta es batu. Kalian bisa lihat di tabel kedua ada harga faktur serta tabel ketiga ada kuantitas yang telah kita totalkan menjadi 6.170 bagi harga faktur dan 336 bagi kuantitas. Nah, di sini ada persentase kuantitas. Gimana sih cara kita menemukan persentase kuantitas? Dengan cara kuantitas dibagi total kuantitas dikali 100% dan hasilnya seperti yang kalian bisa lihat di data tersebut di HP kalian. Lalu ada ongkos biaya angkut. Ongkos biaya angkut ini diperoleh dari persentase kuantitas dikali total ongkos biaya angkut dan hasil seperti apa yang kalian lihat dengan total Rp600.000. Lalu ada harga pokok bahan baku, kita diperolehkan dari harga faktur ditambah ongkos biaya angkut dengan total harga pokok bahan baku yaitu Rp6.670.000. Dan yang terakhir adalah harga unit per rupiah, kita memperoleh dari harga pokok bahan baku dibagi kuantitas dengan total harga per unitnya 185,879,3. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 untuk mengucapkan terima kasih, dan bagi kalian yang kurang paham atas apa yang kita presentasikan, boleh saja kalian untuk bertanya. Terima kasih.